Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tingkat Stres Mahasiswa Mengikuti Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19. Yang beranggotakan saya sendiri, Raisa Anantatrotin Sulu, dengan rekan saya, Regita Kulo dan Putri Retno Utami. Stres berasal dari bahasa Latin yang artinya tegang atau genting. Secara harfiah, stres dapat didefinisikan stimulus atau situasi yang memicu emosi negatif yang menciptakan tuntutan fisik dan psikis pada individu dalam menghadapi ancaman. Faktor yang menyebabkan stres disebut stresor. Stres baik untuk diri kita karena dapat membantu kita untuk tetap aktif dan waspada. Akan tetapi, stres yang sangat kuat atau berlangsung lama, dampak secara emosional meliputi cemas, depresi, dan psikologis. Stres dapat menyebabkan penyakit psikis dan psikologis, gangguan dalam keluarga dan kehidupan sosial. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Perjalanan penyakit dimulai dengan masa inkubasi yang lamanya sekitar 3-14 hari. Pada fase berikutnya, virus menyebar melalui aliran darah seperti paru-paru, saluran cerna, dan jantung. Serangan kedua terjadi 4-7 hari. Setelah timbul gejala awal, pada saat ini pasien masih demam dan mulai sesak, lesu, dan paru memburuk. Limfosit menurun. Jika tidak teratasi fase selanjutnya, inflamasi makin tak terkontrol mengakibatkan ARDS. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan konferensi pers dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna untuk menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global. Lalu, pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut juga dengan PSBB merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan. Pengertian pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Adapun pemerintah telah membuat kebijakan yakni physical distancing yang diantaranya berupa kebijakan khusus para peserta didik dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai PT belajar dari rumah. Pendidik atau guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta orang tua berinteraksi melalui teknologi. Kebijakan ini juga menjadi hal yang tentu membuat para pendidik untuk gencar melatih dan membiasakan diri terhadap perubahan yang akan terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan menjaga jarak dan kesehatan diri diberlakukan. Sekolah dan universitas sebagai lembaga pendidikan formal tentu juga harus merespon dan mengambil sikap akan situasi ini dengan tepat. Adanya aktivitas pembelajaran di sekolah dan universitas di seluruh Indonesia dihentikan. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Adapun salah satu cara dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran daring atau online. Banyak platform maupun media online yang bisa diakses melalui jaringan internet oleh pengajar maupun peserta didik. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran online, di antaranya yaitu kuota internet yang terbatas dan masih belum familiarnya tenaga pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya. Faktor penyebab stres, tugas pembelajaran merupakan faktor utama penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19.
Hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran, yakni bagi program studi diharapkan agar dapat mengevaluasi sistem pengajaran serta kebijakan metode belajar yang tak hanya untuk meningkatkan IPK mahasiswa saja, namun juga mendorong mahasiswa untuk menemukan kembali minat serta kepercayaan dirinya dalam belajar. Sebab hal tersebut dapat mengurangi tingkat stres akademik pada mahasiswa yang memiliki IPK rendah serta membantu meningkatkan academic help seeking pada mahasiswa tersebut. Masalah psikologis yang paling banyak dialami oleh mahasiswa karena pembelajaran daring yaitu kecemasan. Mahasiswa mengalami kejenuhan belajar dikarenakan berbagai faktor. Hal tersebut menimbulkan ketidakpahaman materi pada mahasiswa. Akibatnya timbul rasa malas, kehilangan semangat, stres, susah tidur, lelah, dan bosan terhadap materi kuliah selama pembelajaran daring. Hal tersebut menyebabkan kejenuhan belajar pada mahasiswa. Agar hal tersebut tidak sampai terjadi, maka harus diimbangi dengan kegiatan yang bisa memunculkan gairah semangat selama berjalannya proses pembelajaran daring. Ada beberapa upaya mengatasi stres. Menurut Maramis, ada bermacam-macam tindakan yang dapat dilakukan yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, cara yang berorientasi pada tugas atau task orient, dan yang kedua, cara yang berorientasi pada pembelaan ego atau ego defense mechanism. Terima kasih sudah menyimak hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.